Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Sylvia Soleha dengan NIM 2304217. Nah, di sini saya akan membahas perihal tentang implementasi kebijakan publik. Di sini terdapat 5 sebab yang akan saya bahas. Yang pertama, konsep implementasi kebijakan, panduan dalam melaksanakan implementasi kebijakan, aktor-aktor implementasi kebijakan, faktor-faktor implementasi kebijakan, dan yang terakhir, model implementasi kebijakan. Nah, konsep implementasi kebijakan. Implementasi merupakan penerapan dari sebuah kebijakan yang di dalamnya berisi langkah-langkah dan proses-proses kegiatan. Dalam hal ini, implementasi memiliki peranan yang penting dalam proses kebijakan dan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Tingkat keberhasilan dari suatu program dapat ditinjau dari seberapa maksimal implementasi kebijakannya. Menurut Grendel, implementasi merupakan proses tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Dan proses implementasi dapat dimulai apabila tujuan dan target dalam suatu program telah ditentukan, program kegiatan telah tersusun, dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Panduan dalam melaksanakan implementasi kebijakan. Apakah kebijakan bisa langsung dilaksanakan? Jika jawabannya tidak, maka langsung buat kebijakan pelaksana, buat prosedur implementasi, alokasikan sumber daya, sesuaikan prosedur implementasi dengan sumber daya yang digunakan, kendalikan pelaksana, lalu step yang terakhir, evaluasi implementasi. Nah, apakah kebijakan bisa langsung dilaksanakan? Jika jawabannya adalah iya, buat prosedur implementasi. Alokasikan sumber daya, sesuaikan prosedur implementasi dengan sumber daya yang digunakan, kendalikan pelaksana, lalu dan yang terakhir, evaluasi implementasi. Nah, implementasi good governance ini terdapat 4 variabel, yaitu transparansi, akuntabilitas, fairness, dan responsibilitas. Di sini terdapat aktor-aktor implementasi kebijakan. Yang pertama ada aktor formal, yaitu agen pemerintah, birokrasi, pimpinan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan yang kedua terdapat aktor non-formal, yaitu kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, dan masyarakat. Aktor formal atau formal adalah pihak yang memiliki kewenangan resmi secara hukum dalam proses perumusan kebijakan. Terdapat 4 aktor dalam implementasi kebijakan, yaitu agen-agen pemerintah birokrasi yang berperan melaksanakan kebijakan secara teknis, membuat prosedur, memberi pelayanan, dan mengawasi pelaksanaan di lapangan. Yang kedua terdapat pimpinan eksekutif yang berperan mengarahkan, mengkoordinasikan, mengambil keputusan, serta memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan. Legislatif yaitu berperan membuat dasar hukum, menyetujui anggaran, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan. Nah, yang terakhir terdapat aktor yudikatif yang berperan menafsirkan hukum, menyelesaikan sengketa, dan memastikan kebijakan tidak bertentangan dengan aturan hukum. Aktor nonformal. Aktor nonformal adalah pihak-pihak di luar lembaga resmi pemerintah yang ikut mempengaruhi proses kebijakan baik dalam perumusan, pelaksanaan, maupun pengawasannya. Terdapat 3 aktor nonformal dalam implementasi kebijakan, yaitu partai politik, mempengaruhi arah kebijakan, mencapaikan aspirasi masyarakat, dan mengawasi pemerintah melalui wakilnya. Yang kedua, masyarakat yang berperan sebagai mendukung, menaati, mengkritik, ataupun memberi masukan terhadap pelaksana kebijakan. Dan yang terakhir, terdapat aktor kelompok kepentingan yang berperan sebagai memberi masukan, tekanan, ataupun dukungan agar kebijakan sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu. Nah, di sini terdapat faktor-faktor implementasi kebijakan yang terdapat 4. Yang pertama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, maupun struktur birokrasi. Nah, yang pertama kita membahas perihal tentang komunikasi. Nah, di sini terdapat indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana komunikasi mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu terdapat penyaluran komunikasi, kejelasan informasi, dan konsistensi. Nah, yang kedua terdapat sumber daya. Nah, di sini terdapat indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya untuk mempengaruhi implementasi kebijakan
kebijakan yang terdiri dari staf, informasi, wewenang, dan fasilitas. Nah, yang ketiga terdapat faktor disposisi. Di sini terdapat indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana disposisi mempengaruhi implementasi kebijakan yang terdiri dari pengangkatan birokrasi, insentif, dukungan para pejabat. Nah, yang terakhir terdapat faktor struktur birokrasi. Di sini terdapat indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana nih struktur birokrasi mempengaruhi implementasi kebijakan yang terdiri dari SOP maupun fragmentasi. Selanjutnya saya akan membahas perihal model-model implementasi kebijakan. Nah, model yang pertama terdapat model implementasi kebijakan Jeffrey Pressman and Aaron Goldesky 1973. Nah, dalam sebuah buku yang berjudul Implementation Pressman and Days 2013 menyatakan bahwa implementasi dapat berhasil tergantung pada keterlibatan antara organisasi dan departemen pada tingkat lokal yang terlibat dalam proses implementasinya. Nah, yang kedua terdapat model implementasi kebijakan George Edward III. Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward III ini menunjukkan 4 dimensi yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Nah, yang itu seperti komunikasi, sumber daya, disposisi maupun struktur birokrasi. Nah, yang ketiga terdapat model implementasi Van Meter dan Carl van Horn 1975. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan bergerak secara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Adapun beberapa variabelnya yaitu terdiri dari yang pertama, aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi. Yang kedua, karakteristik dan agen pelaksana implementator. Yang ketiga, kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Yang keempat, kecenderungan disposition dari pelaksanaan implementasi implementator. Yang kelima, tujuan kebijakan dan standar jelas. Yang terakhir yaitu sumber daya finansial. Nah, selanjutnya ada model implementasi kebijakan Mas Mazdian dan Sabatier. Nah, model kebijakan ketiga yang dikemukakan oleh Daniel Mans and Paul Sabatier 1983 ini yang mengukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Mas Manin Sabeter mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam 3 variabel lingkungan. Yang pertama terdapat variabel independen, yang kedua terdapat variabel intervening, dan yang ketiga terdapat variabel dependen. Nah, selanjutnya terdapat model implementasi kebijakan Gojin, Bowman, dan Lester. Nah, Malcolm Ghosn and Bowman dan James Slater mengembangkan apa yang disebut sebagai communication model untuk implementasi kebijakan yang disebutnya sebagai generasi ketiga model implementasi kebijakan. Gojin and kawan-kawan bertujuan mengembangkan model implementasi kebijakan yang lebih ilmiah dengan mengedepankan pendekatan metode penelitian dengan menggunakan variabel-variabel proses implementasi kebijakan oleh Mas Manyan dan Sabeter, independen, intervening, dan dependen, dan meletakkan faktor komunikasi sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan. Nah, hanya ini dapat saya sampaikan. Jika ada salah perkataan dan pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.